Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Eko Purnomo dari SD YPS Lawewu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG LPTK UIN Dato Karamak Palu, akan melakukan praktek mengajar secara virtual karena memang sampai hari ini sekolah kami masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kali ini saya akan mengajar kelas 2 SD dengan materi kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah bab 11 ya, kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Pertemuan sebelumnya tentang kisah apa? Ada yang ingat? Ayo. Iya, tentang Nabi Ishak alaihissalam. Oke, bagus. Ya, sudah. Baik, Pak Eko lanjut ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, doanya Robbi Zidni Ilman, yang akan dipimpin oleh Malika. Ayo Malika pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulullah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Terima kasih Malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka menuntut ilmu. Nah, selanjutnya ya, Pak Guru akan menyampaikan materi kita bab 14, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Oke, silahkan sekarang ayo kita mulai. Aktifkan kameranya, nonaktifkan mikrofonnya, dan kemudian perhatikan layar monitornya ya. Nah, kalaupun nanti ada yang mau disampaikan, silahkan aktifkan mikrofonnya atau didahului dengan raise hand atau angkat tangan ya. Oke, nah anak-anakku sekalian, sambil sebelum kita lebih lanjut lagi mempelajari materi, terlebih dahulu kita membaca surah-surah pendek pilihan. Kita hari ini membaca surat Al-Ma'un, ya, surah Al-Ma'un. Oke, Pak Eko minta satu orang dulu membaca surat Al-Ma'un. Siapa yang hafal? Banyak sekali ternyata. Pak Eko pilih satu saja deh. Coba Inatsa, baca Inatsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya. Baik, terima kasih Natsa. Natsa, kameranya agak kasih naik-naik sedikit. Tadi cuma sepotong, matanya tidak kelihatan, hanya sebatas hidung tadi. Ya, turun-turun duduknya. Oke, begitu tadi ya harusnya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Inatsa. Pasti semuanya sudah hafal ya. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Aku berdiri jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tadi kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian, yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuannya adalah ya setelah mengikuti proses pembelajaran kisah Nabi Yakub alaihissalam secara virtual ini, siswa dapat menampilkan sikap ketaatan beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk keteladanan dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang kedua, tujuannya menunjukkan perilaku kasih sayang ya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Dan yang keempat, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kita lanjut materinya. Nah, Nabi Yakub alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, coba sebutkan hal yang kalian ketahui terkait Nabi Yakub. Ada yang tahu? Nabi Yakub adalah anak dari Nabi. Gantian. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Oke. Dan cucu dari Nabi Ibrahim. Iya, bagus Malika. Coba Fauzan. Nabi Yakub wafat pada usia 147 tahun. Oke, Nabi Yakub itu umurnya 147 tahun. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Anak-anakku sekalian, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Nah, betul yang disampaikan
Malika tadi ya, Nabi Yakub alaihissalam adalah anak atau putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah ke Kan'an sebagai nabi untuk menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim itu punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub alaihissalam ini banyak sekali ya, mereka mempunyai sebutan Al-Asbat. Artinya kabilah Bani Israel ya, sampai punya julukan Al-Asbat. Al-Asbat itu adalah kabilah Bani Israel. Itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Israel ialah gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu Nabi Yakub disebut juga Nabi Israel. Artinya orang yang suka berjalan di malam hari. Karena pada waktu hijrah ke Palestina beliau berjalan di waktu malam dan siang harinya beliau beristirahat. Nah, putra-putra Nabi Yakub alaihissalam adalah orang-orang yang baik. Di masa akhir hidupnya beliau pindah ke Mesir mengikuti putranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi pembesar Mesir. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Yakub alaihissalam wafat di usia 147 tahun ya. Jadi inilah asal-usul adanya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yakub alaihissalam menerima wahyu. Ya. Jadi tanda-tanda seorang nabi itu salah satunya adalah menerima wahyu. Nah, Nabi Yakub alaihissalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Aku Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Aku Tuhan engkau dan Tuhan Bapa engkau. Aku telah mewariskan bumi ini yang suci, yaitu maksudnya adalah Baitul Maqdis, untukmu, untuk keturunanmu, dan aku memberi berkah kepadanya, dan aku berikan engkau kitab pelajaran hikmah dan kenabian. Nabi Yakub alaihissalam adalah ayah yang sangat baik dan bijaksana. Nabi Yakub alaihissalam dengan banyaknya anak itu, beliau dapat mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Ya, memberikan nasihat kepada anak mereka, ya, kepada anaknya dengan senantiasa memberikan motivasi-motivasi yang baik dan senantiasa dididik untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Namun, saudara-saudara Nabi Yusuf itu terhasut oleh setan untuk berlaku jahat karena iri terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi Nah, ketika Nabi Yusuf tak kunjung pulang saat dibuang itu ya, maka Nabi Yakub alaihissalam tentu bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam karena memang Nabi Yakub itu sangat sayang sekali kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kesedihan yang mendalam itu Nabi Yakub alaihissalam sampai menderita buta karena menangis sedih dengan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai kemudian Nabi Yakub sampai buta karena menangis terus siang malam. Oke. Nabi Yakub alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya. Wasiat itu pesan pendidikan kepada anaknya. Nabi Yakub alaihissalam telah memberikan wasiat kepada anaknya yang kemudian tercantum di dalam Al-Quran ya, yang tercantum di dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Dia katakan, apa yang kamu sembah setelah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu adalah nabi yang memiliki amanah, yaitu mendakwahkan kepada umat agar senantiasa menyembah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Sehingga dari keluarganya pun dia tanamkan untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Sehingga menjelang ajalnya, kekhawatirannya Nabi Yakub adalah jangan sampai ketika Nabi Yakub telah meninggal,
kemudian anak-anaknya itu tidak lagi menyembah Allah. Sehingga Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Hai nak, apa yang kamu sembah setelah sepeninggalanku nanti? Ya, itu bedanya Nabi Yakub dengan orang-orang mungkin di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang mungkin dia bertanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang kau makan nak setelah sepeninggalanku? Ya, lebih khawatir anaknya lapar daripada anaknya terjerumus ke dalam kemusyrikan. Tapi pesan Nabi Yakub alaihissalam adalah, "Nak, apa yang kamu sembah setelah sepeninggalanku?" Tetapi anak-anaknya kemudian komitmen, yang kami sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, lalu apa keteladanan Nabi Yakub alaihissalam? Yang pertama adalah Nabi Yakub alaihissalam sangat sabar dalam beribadah, ya. Sangat sabar di dalam beribadah. Kemudian penuh kasih sayang. Anaknya banyak, tapi kemudian dia dapat mendidik dengan penuh bijaksana, dengan penuh kesabaran. Saat Nabi Yakub alaihissalam dibohongi oleh anak-anaknya bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala, dia hanya meneteskan air mata dan dia hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, apa yang terjadi kepada anak-anakku? Kenapa mereka tega membohongiku? Dia tahu anaknya membohonginya, tetapi dia tidak marah-marah, tidak mengamuk, tidak menghukum. Dia hanya mengadu kepada Allah. Ya, tetapi kemudian mereka dengan seiring perjalanan waktu, anak-anaknya itu menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan meminta maaf kepada Yakub alaihissalam bahwa ternyata Yusuf itu tidak dimakan oleh serigala, tetapi mereka lah yang kemudian, anak putra-putranya itulah yang kerjasama untuk kemudian membuang Yusuf alaihissalam. Tetapi kemudian Nabi Yakub memaafkan mereka. Yang ketiga, yang penting, Nabi Yakub alaihissalam itu sangat memperhatikan tentang iman dan urusan agama, ya, tentang urusan agama. Jadi kalau misalnya ada orang tua kalian yang membangunkan kalian subuh-subuh di saat kalian masih mengantuk, ya, kemudian berulang kali membangunkan kalian supaya kalian mendirikan sholat, maka sesungguhnya bersyukurlah kalian masih memiliki orang tua yang memperhatikan tentang ibadah kalian. Ya, itu juga sebagai bentuk keteladanan terhadap Nabi Yakub alaihissalam yang memperhatikan anak-anaknya untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalian yang dibangunkan suruh sholat, suruh beribadah, waktu-waktu sholat, ya, kalian justru marah-marah kepada orang tua. Ya, jangan seperti itu. Ya, presentasikan dulu ya. Oke, baik anak-anak, kita akan menyaksikan video animasi tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Silahkan simak videonya dan siapkan komentar kalian terhadap video yang kalian tonton nanti, ya. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa
Bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Padam Aram ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Padam Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Badwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Badwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Nah, baik. Anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah menyimak video animasi yaitu kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam beserta penjelasan Pak Eko terkait kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, selanjutnya Pak Eko ingin mendengarkan apa komentar kalian atau apa hal yang kalian ketahui setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Eko dan setelah menyimak video animasi tadi. Ya. Yang tahu boleh silahkan angkat tangannya. Oke, Fasya, silahkan Fasya. Aktifkan kameranya ya. Nabi Ayub mencontoh pamannya memberikan harta kepada orang yang tidak mampu. Oke, bagus. Oke, terima kasih Fasya. Malika, silahkan Malika. Nabi Yakub walaupun mendengar Malika sudah nyalakan kamera. Oh, berarti jaringannya. Oke, silahkan lanjut Malika. Nabi Yakub walaupun mendengar hal sedih, ia tak marah. Ya, silahkan lanjut. Tapi selalu berdoa kepada Allah dan menyerahkan sesuatu hal yang sedih kepada Allah. Oke, bagus. Jadi kalau ada masalah, itu curhatnya meminta solusinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus Malika. Siapa lagi?
Fauzan, silakan Fauzan. Ketika Nabi Yakub disuruh berpisah dengan ibunya, Nabi Yakub tetap mengikuti perintah atau nasihat ibunya. Oke, bagus mendengar nasihat ibunya ya, yang kemudian pergi ke Palestina, yaitu hijrah ya, pergi di malam hari. Oke, terima kasih Fauzan. Selanjutnya, Pak komunitas siapa lagi ya? Oh, ada Inatsa. Mana nih Inatsa ini? Silahkan Inatsa. Nabi Yakub alaihi salam mengajarkan untuk menyembah Allah dan mengesahkannya kepada Bani Israel. Iya, jadi Nabi Yakub mendapatkan amanah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya kepada Bani Israel. Wah, mantap sekali. Terima kasih Natsa. Oke, ayo siapa lagi? Siapa lagi? Sifania. Oke, apa komentarnya Sifania? Silakan Sifania. Nabi Yakub menikah dengan kakak beradik. Nabi Yakub menikah dengan kakak beradik. Nah, kalau itu dulu dilakukan, kalau sekarang boleh tidak? Tidak boleh. Ya, dengan turunnya, iya pintar. Dengan turunnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak boleh menikah dengan kakak beradik ya. Oke, siapa lagi nih? Ada Irene, silakan Irene. Mana nih? Aktifkan kameranya, mikrofonnya, silakan bicara Airin Kanaya Raharjo. Ayo silakan Airin. Walaupun Nabi Yakub sudah dibohongi oleh anak-anaknya, Nabi Yakub tetap memaafkan. Oke, bagus. Nabi Yakub walaupun dibohongi oleh anak-anaknya tetap memaafkan anak-anaknya. Oke, siapa lagi nih ya? Ada Razik Hanan. Silahkan Hanan, aktifkan kameranya Hanan. Tidak kelihatan tuh. Oke, silahkan. Tindis. Ya, silahkan. Tindis tadi, Pak. Oh, tertindis. Oke, boleh. Tidak sengaja tertindis. Ayo siapa lagi? Ada Putri. Silahkan Putri. Nabi Yakub suka berbagi seperti pamannya. Ya, Nabi. Coba ulangi Putri, kenapa Nabi Yakub? Nabi Yakub suka berbagi seperti pamannya. Ya, Nabi Yakub suka berbagi. Bagus. Putri pernah berbagi tidak? Pernah Berbagi sama siapa dan berbagi apa? Coba jelaskan. takjil sama teman. Oh, berbagi takjil sama teman. Bagus. Berarti sudah meneladani juga yaitu Nabi Yakub ya. Oke, ada Kiara. Silahkan Kiara. Kiara, mana ini Kiara ini? Dan sangat baik. Gimana? Ulangi. Nabi Yakub sangat dermawan dan sangat baik. Oke, Nabi Yakub itu sangat dermawan dengan sangat baik ya. Oke, terakhir ada Alia. Sebentar Alia. Oke, cek dulu mana Alia.
Mana Alia? Ya silakan. Oh, tidak ada nih. Keluar. Keluar ya. Oke, Abrisam ada yang mau disampaikan, Abrisam? Ada pendapatnya? Ayo. Oke, kalau tidak ada Muhammad Irsad ini, angkat tangan ini Muhammad Irsad. Coba Muhammad Irsad, silakan. Ayo Muhammad Irsad, silakan. Patut dijadikan adalah seorang teladan. Ya. Siapa yang punya teladan? Nabi? Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Sifat apanya kira-kira yang bisa diteladani? Karena pintar mendidik anaknya. Iya, pintar mendidik anak-anaknya. Bagus sekali ya. Oke. Oke, Farah saja. Farah, ada Farah mau bicara nih. Ya, silakan Farah. Nabi Yakub mempunyai keteladanan yang sangat baik, misalnya kesabaran dalam beribadah dan penuh kasih sayang. Oke, bagus ya. Anak-anak kalian, itu tadi komentar-komentar daripada teman-temannya, anak-anakku sekalian, bagus sekali ya. Berarti kalian telah memperhatikan penjelasan Pak Guru dan telah menyimak video tadi dengan baik ya. Untuk itu selanjutnya adalah penugasan ya, penugasan. Silahkan nanti buka di Google Classroom. Ya, ini ada penugasan. Untuk penilaian pengetahuan, bab 14, kisah keteladanan Nabi Yakub bisa dilihat ya. Dilihat di Google Classroom, yaitu silahkan mengerjakan penilaian pengetahuan bab 14, kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Jika masih ragu-ragu belum siap, kalian boleh mempelajari materi dulu. Tetapi tidak boleh menyontek ya, tidak boleh nyontek. Aku akan posting di kelas 2A, kelas 2C. Pak Eko ini menceritakan kah tentang Nabi Yakub seperti biasa? Nanti sebentar penilaian pengetahuan dulu ya, Malika. Nanti ada menceritakannya juga ya. Sebentar, Pak Eko simpan dulu penugasannya di Classroom dulu ya. Oke, Pak Eko sudah simpan. Sekarang itu penugasan penilaian pengetahuan yang pertama. Selanjutnya ada tugas juga di bab 14 ini. Nah, ini tugasnya. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, Pak. Oh, sudah tadi ya. Oke, ini dia. Tugas bab 14-nya. Bacakan ya, Pak Eko bacakan nih. Ya, kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pembelajaran materi kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam, silahkan ceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yakub. Silahkan ceritakan kembali seperti biasa, tidak usah lama-lama, 3 menit maksimal. Kemudian cerita kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam direkam video, ya seperti biasa. Dan selanjutnya, silahkan rekaman video diupload pada Google Classroom ini. Nanti di-upload di Google Classroom ini ya. Baru Pak Eko akan memberikan penilaian sesuai rubrik. Rubriknya yang pertama adalah kemudian bahasa yang digunakan, bahasa yang bagus. Yang ketiga adalah penguasaan terhadap cerita atau kisah yang diceritakan. Itu ya, ada 3 penilaiannya. Oke. Pak Eko posting di Google Classroom ini penugasannya di kelas 2A, kemudian 2B, dan 2C.
ya, dan 2C. Oke, Pak Eko posting. Sudah terkirim ya penugasannya. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Sudah semua ya? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Nah, tidak ada ya. Baik, berarti materinya sudah sangat jelas. Untuk itu, 2 penilaian tadi, penilaian pengetahuan dan keterampilan, mohon dikerjakan dengan baik. Ulangannya dikerjakan dan cerita kisahnya dikerjakan. Pak Eko kasih waktu paling lambat hari Selasa ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.